في العام التاسع من الهجرة tatkala tahun ke-9 daripada hijrah, قبل وفاة رسول الله بعام، sebelum Rasulullah meninggal 1 tahun, لأن رسول الله مكث في المدينة بعد الهجرة 10 سنين. karena Rasulullah tinggal di Madinah setelahnya 10 tahun. جميع الأحداث كانت في هذه ال10 سنين. Maka tatkala kejadian-kejadian momentum besar, yaitu tatkala 10 tahun itu, تأسست الدولة الإسلامية، maka tatkala itu betul-betul diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكان نحو 65 ما بين غزوة وسرية. Dan diantaranya ada 50 kurang lebih daripada peperangan dan juga yang tidak dihadiri oleh Nabi. وكانت غزوة أحد وغزوة بدر وغزوة الخندق وفتح مكة وغزوة حنين، هذا كانت. Semuanya daripada perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khandaq, itu semuanya terjadi di momen tersebut. ما أريد أن أقول Apa yang nanti akan beliau bicarakan? انتشر الدين، Yang mana agama menjadi tersebar luas. فأتوا القبائل يبايع رسول الله من كل مكان. Maka semuanya daripada suku-suku yang banyak yang lain pada berdatangan untuk kemudian berdatangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اسمع، Maka dengarkanlah, أنا سأسألك بعدين. nanti beliau akan bertanyakan. من الوفود التي وفدت على رسول الله في العام التاسع قبيلة من اليمن تسمى الأزد. الأزد ألف لام زاي دال الأزد. Termasuk suku yang datang daripada utusan daripada banyak suku-suku yang lain dari kabilah Yaman, yaitu suku Al-Azd, على الجمال، yang mana mereka berdatangan menggunakan onta, مسافة كبيرة قطع، yang mana menempuh perjalanan sangat jauh. كلهم شوق، Mereka semuanya penuh rindu. يريد أن ينظروا رسول الله Mereka semuanya pengen berjumpa Rasulullah وأن يبايعوا رسول dan pengen الله. membaiat Rasulullah, وصلوا إلى أمام المسجد، sampai kemudian nyampe di depannya masjid. قالوا لا ندخل على رسول الله بثياب السفر الشعيثة. Maka mereka mengatakan, aku nggak akan berjumpa dengan Rasulullah dengan pakaian safar yang telah lusuh. عادوا إلى رواحلهم الجمال، العفش حقه شنطة. Maka kemudian mereka mempersiapkan pakaiannya untuk berjumpa dengan Rasulullah dengan pakaian yang rapi. أخرجوا ثياب نظيفة، Mereka keluarkan pakaian yang bagus, yang bersih, تغسلوا، dan mereka mandi, لبسوا، dan mereka memakai pakaiannya, حسنوا هيئتهم، dan mereka memperbagusi daripada persiapannya. أقبلوا إلى رسول الله. Kemudian berjumpa dengan Rasulullah. رسول الله فرح لما شافهم، Maka tatkala itu Rasulullah melihatnya senang منظر جميل. karena pemandangannya indah. قال من القوم؟ Maka kemudian Rasulullah tanya, siapa kalian? من أنتم؟ Siapa kalian semua? قالوا نحن المؤمنون. Maka mereka mengatakan, kami adalah orang beriman. نحن المؤمنون. Kamilah orang beriman. قال صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW bersabda, ما حقيقة إيمانكم؟ maka ditanya, apa hakikat iman kalian? إيه الدليل؟ Apa dalilnya? قالوا 15 خصلة. Maka beliau mengatakan daripada Gobail itu 15 daripada tanda-tandanya. 5 أمرتنا رسلك أن نعمل بهن. Yang mana 5 perkara yang telah diperintahkan oleh Rasul kita untuk kita mengerjakannya. و5 أمرتنا رسلك أن نؤمن بهن. Dan 5 perkara yang diperintahkan oleh Rasul kita untuk kita beriman kepadanya. و5 تخلقنا بهن في الجاهلية. Dan 5 perkara yang tatkala itu di zaman jahiliyah kita melakukannya. فإن كرهت شيئا تركناه. Kalau kita tidak suka, maka kita tinggal. قال ما ال5 التي أمرتكم رسلي أن تؤمنوا بهن. Maka kemudian ditanya, apa 5 perkara yang diperintahkan oleh Rasulmu untuk kalian mengerjakannya? قالوا أمرتنا رسولك أن نؤمن بالله. Yaitu perkara 5 yang pertama, yaitu yang diperintah untuk beriman kepadanya. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah وملائكته dan kepada para وكتبه malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya ورسله dan rasul-rasulnya واليوم الآخر. dan kepada hari akhir. هذه الرواية لم يذكر فيها القضاء والقدر. Ini 5 riwayat tidak disebutkan tentang qada dan qadar, وإلا أركان الدين 6. melainkan أركان rukun الإيمان 6. iman ada 6. قال وما ال5 التي أمرتكم رسلي أن تعملوا بهن. Maka kemudian ditanya, apa 5 perkara yang diperintahkan oleh Rasul yang kemudian kalian diwajibkan untuk mengerjakannya? قال أمرتنا رسولك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Yang pertama yaitu untuk kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tiada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan utusannya. ونقيم الصلاة Dan kemudian mengerjakan salat ونؤتي الزكاة dan menunaikan zakat ونحج البيت dan melaksanakan ibadah haji ونصوم رمضان. dan kemudian puasa bulan Ramadan.
قال وما الخمس التي تخلقتم بهن في الجاهلية. Dan 5 perkara apa lagi yang engkau lakukan tatkala di zaman jahiliyah? احفظ الآن بسألكم هذا خمس. Hafalkan atau tulis 5 perkara yang tadi disebutkan oleh beliau, nanti beliau akan menanyakannya. هذا خمسة أنا سأسألك فيهن. 15 perkara nanti beliau akan pertanyakan. احفظ. Hafalkan. بارك الله فيك. Mudah-mudahan Allah memberkahi. الخمس التي تخلقنا بها الأول الشكر عند الرخاء. Yaitu yang pertama daripada perkara yang dilakukan mulai di zaman jahiliyah, yaitu syukur dalam keadaan senang. والصبر عند البلاء. Yaitu sabar. Yang kedua, sabar tatkala terkena musibah. والصدق عند اللقاء. Dan kemudian kesungguh-sungguhan tatkala berjumpa, tidak ada khianat. والرضا بمر القضاء. Dan ridha atas pahitnya ketetapan Allah. وترك الشماتة بالأعداء. Dan meninggalkan caci maki kepada musuh. فتهلل وجه رسول الله. Maka kemudian berubah wajahnya Rasulullah senang gembira. فقال حكماء. Maka Rasulullah SAW langsung spontan mengatakan, hukama ahli hikmah semua, علماء. alim semua, ulama. من فقههم كادوا أن يكونوا أنبياء. Dari saking cerdasnya dalam pemahamannya, hampir-hampir mereka semuanya menjadi para nabi. أعظم شهادة. Maka mereka semuanya mendapatkan kesaksian dari nabi, أفضل شهادة yaitu sebaik-baik kesaksian, من أصدق لسان yaitu daripada mulut lisan yang paling benar, سيد الأكوان yaitu pemimpin seluruh alam semesta. محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli wa sallim alaihi. خمس سمع النبي قال حكماء علماء من فقههم كادوا يكونوا أنبياء وهي تعلموها في الجاهلية. 5 perkara yang inti yang terakhir, yaitu yang membuat Nabi SAW spontan mengatakan mereka ahli hikmah, mereka ulama, hampir-hampir dari pemahamannya mereka bisa menjadi nabi. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم Yaitu karena Rasulullah SAW بعث ليتمم مكارم الأخلاق. karena diutus untuk menyempurnakan akhlak. فقالوا الأولى اسمع الخمس التي تخلقوا بها في الجاهلية والتي أعجبت رسول الله. Maka dengarkan yang 5 pertama tadi yang mereka melakukan akhlaknya mulai bahkan di zaman jahiliyah yang membuat Rasulullah takjub tersebut. وشهد لهم أنهم حكماء علماء. Dan bahkan sampai-sampai Nabi SAW memberikan kesaksiannya bahwa mereka adalah ahli hikmah, ahli ilmu. من فقههم كادوا يكونوا أنبياء. Dari saking pemahaman yang luar biasa, hampir-hampir mereka menjadi nabi. الأول الشكر عند الرخاء. Yang pertama beliau ulang lagi, syukur tatkala senang, يعني أنهم يشكروا الله yaitu senantiasa selalu syukur kepada Allah ويتأدبوا مع نعم الله dan beradab atas seluruh nikmat-nikmat Allah. ولا يستعينوا بالنعمة في المعصية. Dan mereka tidak mau bermaksiat karena mendapatkan banyak nikmat. فكل ما أنعم الله عليك بالنعم Maka setiap Allah memberikan nikmat kepadanya, من صحة daripada kesehatan, وسمع daripada pendengaran, وبصر begitu pun juga penglihatan, وجميع النعم dan di seluruh nikmat tersebut, إذا عصيت الله فيها kalau bermaksiat dengan menggunakan itu, فلست من الشاكرين. maka bukanlah termasuk orang yang syukur. فمن عصى الله بالنعم Maka siapa yang bermaksiat atas nikmat, فقد جحد النعم maka sungguh telah dia kufur atas nikmat tersebut وخان الأمانة. dan sungguh telah mengkhianati amanat yang telah هؤلاء diberikan. قالوا نحن نشكر عند الرخاء. Maka mereka adalah orang yang syukur tatkala mendapatkan banyak nikmat anugerah. أعطاني الله مال Yang mana mereka mendapatkan tersebut, أعطي أمي yang mereka mendapatkan daripada harta juga ibu, وأبي begitu pun juga ayah, وأخوتي daripada keluarga, saudara, خواتي begitu pun juga saudara yang lainnya, جيراني. tetangga, أذهب إلى السوق daripada mereka ada masuk ke pasar, معي فلوس ada punya duit كثير banyak, أشتري هدية pengen memberikan hadiah, أعطي اللي في البيت. maka kemudian mereka memberikan di rumahnya. هذا الشكر أن يتحدث بنعمة الله. Ini merupakan rasa syukur tatkala kita mendapatkan nikmat Allah. وما أنفقت من شيء فهو يخلفه Maka semua apa yang kita infakkan nanti Allah akan menggantinya. وهو خير الرازقين. Dan dialah Allah yang pemberi daripada seluruh rezeki yang terbaik. والسخي حبيب الله. Yang kedua adalah yang kemudian itu nanti akan menjadi pecintanya Allah. فالشكر Dan maka syukur, عند الرخاء syukur tatkala mendapatkan banyak nikmat, يعني نحدث بنعمة الله. yaitu membesarkan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. نظهر نعمة الله. Memperlihatkan daripada nikmatnya Allah. الأول شكر. الثانية الصبر عند البلاء. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar tatkala terkena ujian. ابتلاه الله بفقر
tatkala dikasih ujian fakir أو بمرض atau dengan sakit أو بجوع atau dengan lapar, يصبر maka dia sabar حتى يفرج الله. sampai Allah memudahkan urusannya. فالصبر عبادة Maka sabar itu ibadah, وانتظار الفرج عبادة. dan menunggu pertolongan Allah adalah ibadah. والصابرون وعدهم الله بالبشارة. Dan orang yang sabar telah dijanjikan oleh Allah nanti akan mendapatkan kabar gembira. وبشر الصابرين. Sebagaimana Allah berfirman, berikanlah kabar gembira bagi yang sabar. ومن صبر ظفر. Siapa yang sabar akan mendapatkan kesuksesan وسيدخل الجنة dan pasti nanti akan masuk ke dalam surga بسبب الصبر. karena berkat sabarnya. تقول الملائكة Dan semuanya dari malaikat كما في القرآن sebagaimana di dalam Al-Qur'an, سلام عليكم بما صبرتم. salamun, keselamatan bagi kalian atas semua apa yang telah kalian korbankan daripada rasa sabar yang besar. الثالثة Yang ketiga, من الخصال daripada perkara التي تحلى بها الأسد. yang mana mereka daripada Gobail al-Usud memberikan daripada akhlaknya tatkala di zaman jahiliyah itu, وفرح بها رسول الله. yang mana membuat Rasulullah senang gembira, الصدق عند اللقاء. yaitu kesungguh-sungguhan, kejujuran tatkala berjumpa. إذا قاتلنا الكفار Kalau engkau bertemu berhadap-hadapan dengan orang kafir, لا نخاف karena hal tersebut membuat hati kita takut, لا نهرب jangan sampai membuat kita lari. نستعين بالله Kita harus mempersiapkan untuk berjuang di jalannya Allah. نجاهد Kita berperang كن شجاعة dan harus jadi orang yang berani, كما عليه الآن المجاهدون في غزة. sebagaimana yang sekarang terjadi daripada saudara-saudara kita di Gaza. أعداد قليلة Mereka jumlahnya sedikit, يجاهدون مئات الآلاف yang mereka perangi daripada jumlah yang banyak, ممن يملكون كل الأسلحة yang mana mereka punya senjata lengkap, وعندهم الطائرات bahkan mempunyai daripada pesawat-pesawat tempur, والصواريخ. bahkan juga mempunyai nuklir dan bom-bomnya. والمجاهدون في غزة عندهم الإيمان بالله Mujahid fi sabilillah di Gaza hanya punya iman kepada Allah, لكنهم ثابتون. tapi mereka kokoh imannya. نرى المعجزات Bahkan mereka mendapatkan banyak bantuan dari Allah. كيف ثبتوا في هذه الأيام. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagaimana mereka bisa kokoh di negeri yang seperti itu, di zaman yang seperti ini. والعالم كله يقاتلهم. Dan semuanya yang ada di alam dunia ini sekarang memerangi mereka. والله ورسوله معهم. Dan Allah dan Rasulnya bersama mereka. المهم المؤمن في القتال ما يهرب. Yang penting poinnya yaitu orang beriman dalam peperangan tidak boleh lari. أنت تريد أن تقاتل في سبيل الله Kalau kamu sungguh-sungguh pengen berperang di jalannya Allah وأنت صادق dan engkau sungguh-sungguh, فأنت مسلم. maka engkau orang muslim. أنت ما تريد Tatkala engkau enggak mau, أنت لا تدخل الجنة. maka engkau enggak akan masuk ke dalam surga. أنت تموت يهودي أو نصراني. Maka engkau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. الجهاد بيع في عنق كل مؤمن إلى قيام الساعة. Ini merupakan suatu tanggung jawab bagi setiap orang Islam sampai nanti meninggalnya. وسنقاتل اليهود Dan pasti mereka nanti akan berhadapan dengan seluruh umat Islam. حتى يقاتلوا معنا الشجر والحجر. Sampai nanti akan berkompromi dengan kita batu dan juga pohon. أنت تجاهد الآن بالدعاء. Sekarang waktunya kita berjuang dengan doa. ويتيسرت الأسباب Dan jika dipermudah untuk sebab-musabab yang lain, تجاهد بنفسك. maka berjuanglah dengan jiwa ragamu. لا ترضى للكفر Jangan sampai engkau ridho dengan kekufuran. ولا ترضى أن يقتل مؤمن ظلما في المشرق أو في المغرب. Dan jangan pernah engkau ridho bila mana ada seorang muslim mukmin dibunuh baik di timur ataupun di barat. الثالثة من صفات الأسد Daripada yang nomor tiga daripada sifatnya orang Gobail al-Usud, الصدق عند اللقاء. yaitu kesungguh-sungguhan, keberanian, tidak ada sedikit pun keraguan tatkala berjumpa dengan musuh. الرابعة Yang nomor 4, الرضا بمر القضاء. yaitu ridho dengan pahitnya ketetapan Allah. قدر الله شيء أبويا مات أرضى. Tatkala Allah mentakdirkan sesuatu, abahku mati, maka aku ridho. أمي ماتت أرضى. Tatkala ibuku mati, aku ridho. التي يحبها أريد أن أتزوجها يتزوج إنسان ثاني خلاص مع السلامة. Tatkala kita senang dengan seseorang tapi kemudian dia nikah dengan orang lain, ya sudah, khalas, masalah. ما قال Beliau ngomong jangan sampai nangis, katanya. خلاص Sudah selesai. قضاء وقدر. Itu qada dan juga takdirnya Allah. ترضى
ridha dengan ketetapan Allah. والذي يرضى يرضى الله عنه Kalau engkau ridha, Allah ridha denganmu. واللي ما يرضى ما يرضى الله عنه. Kalau engkau enggak ridha dengan ketetapannya, Allah enggak ridha denganmu. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan meridhai kita. ذلك لمن خشي ربه. Yaitu khususnya bagi yang takut kepada Allah. الخامسة Yang nomor 5, التي yang mana? تحلى بها الأزد Yang mana daripada suku Al-Uzd, وفرح بها رسول الله. mereka menghiasi akhlaknya dengan hal tersebut membuat Rasulullah senang, ترك الشماتة بالأعداء. yaitu meninggalkan caci maki kepada musuh-musuhnya. ما أقول لعدوي أنا أحسن منك. Jangan sampai kita mengucapkan kepada musuh kita, aku lebih baik darimu. أنت مو زين أنا زين. لا Jangan sampai kamu ngomong kamu itu enggak enak, saya yang bagus. لا تظهر الشماتة لأخيك Jangan sampai engkau mencaci maki kepada saudaramu. فيعافيه الله ويبتليك. Maka takutnya nanti dia menjauh daripada keburukan, tapi kamu mendapatkan keburukan tersebut. فالذي أعطاك الخير هو الله، Karena yang menjadikan engkau baik adalah Allah. والذي منع غيرك هو الله. Yang mencegah orang lain berbuat baik juga Allah. وأنت إذا شمت Kalau kamu mencaci, كأنك أنت اللي جبت الخير. maka itu seakan-akan engkau sendiri yang mendatangkan kebaikan. قل اللهم أتم النعمة Allah lah yang menurunkan nikmat. والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به المبتلون. Maka syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kita afiah dan memberikan mereka ujian daripada keburukan tersebut. لا تشمت. Jangan sampai sekali-kali mencaci. إذا شفت مريض لا تشمت. Kalau ada orang yang sakit, jangan engkau caci. إذا شفت عاصي لا تشمت. Kalau engkau melihat ada orang maksiat, jangan engkau caci. إذا شفت أعمى لا تشمت. Kalau engkau melihat orang buta, jangan engkau caci. إذا شفت بليد ما تشمت. Kalau engkau melihat ada yang bodoh, jangan engkau caci. تحمد الله على النعمة Maka syukurlah kepada Allah atas nikmat. وتسأل من الله أن يحفظها ولا يسلبها. Dan mintalah kepada Allah untuk menjaga nikmat tersebut dan tidak mencabutnya dari kita. فالذي يشمت بالآخر Yang mencaci kepada yang lain, يتعرض لأن يسلب الله منه النعمة. maka dia secara tidak langsung menawarkan dirinya untuk dicabut nikmat itu darinya. ففي الحديث Karena di dalam hadis disebutkan, لا تظهر الشماتة بأخيك jangan sampai engkau mencaci maki daripada saudaramu. فيعافيه الله ويبتليك. Karena nantinya takutnya Allah memberikan dia afiat, dijauhkan dari keburukan tersebut dan engkau mendapatkan keburukan itu. هذه 5 أخلاق Ini merupakan 5 akhlak من مكارم أخلاق daripada kemuliaan akhlak الناس كانوا يعملوها غير مسلمين. yang mana dilakukan daripada manusia yang awalnya bukan orang Islam. رسول الله أتى الحاجة الزينة يشجعها. Yang mana Rasulullah mendatangkan daripada ketemu orang-orang tersebut dan kemudian malah memotivasinya. الحاجة مو زينة ما يرضاها. Tapi yang tidak bagus, maka Rasulullah SAW tidak meridhoinya. فعندما قالوا 5 خصال Maka tatkala mereka mengatakan 5 perkara هي أخلاقنا daripada akhlak-akhlak mereka, إذا أحببتها استمرينا عليها. maka kala beliau senang, maka melanjutkan daripada apa yang mereka punya. وإن أردت أن نترك شيئا تركناه. Tapi kalau mereka enggak suka, maka mereka meninggalkannya.